belajar tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang biasa disebut dengan P5. Untuk kali ini kita akan belajar tentang yang namanya kearifan lokal. Apa itu kearifan lokal? Sebelum kita masuk ke materinya, Pak Guru akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah peserta didik dapat memahami pengertian dan pentingnya kearifan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik memiliki kesadaran untuk melestarikan tari tradisional sebagai bagian warisan budaya. Yang terakhir, peserta didik dapat berkreasi dalam menampilkan tari dengan ekspresi dan kreativitas yang baik. Jadi, pada kesempatan hari ini, di materi P5 dengan tema kearifan lokal, kita akan mempelajari tentang yang namanya tari tradisional. Ya, oke. Sebelumnya kalian perhatikan dulu video ini. Menjelaskan sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita, namun kita tidak menyadarinya, yaitu kearifan lokal. Teman-teman, di program bahasa kita kali ini nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kearifan lokal, sejarah dari kearifan lokal, ciri-ciri kearifan lokal, sumber-sumber kearifan lokal, lalu ada bentuk-bentuk dari kearifan lokal, lalu ada fungsi kearifan lokal, manfaat kearifan lokal, contoh-contoh kearifan lokal di Indonesia, dan terakhir ada nilai luhur kearifan lokal ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan pertama, yaitu pengertian dari kearifan lokal itu sendiri teman-teman. Kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri teman-teman. Jadi itu pengertian dari kearifan lokal. Next kita akan ke sejarah kearifan lokal teman-teman. Nah, sejarah dari kearifan lokal itu, istilah kearifan lokal muncul sebagai suatu pandangan hidup ketika orang memiliki pandangan terhadap arus besar. Arus besar yang dimaksudkan adalah pandangan-pandangan yang lahir dikarenakan oleh perusahaan global. Salah satu korban terciptanya pandangan global adalah media informasi teman-teman. Media informasi mampu membangun opini masyarakat dengan basis-basis tertentu. Opini tersebut dapat membentuk pandangan masyarakat dulu. Jadi sejarah kearifan lokal ini sudah ada sejak dahulu teman-teman, terutama di Indonesia. Jadi dari dulu kita sudah mengenal yang namanya istiadat, bahasa daerah dan lain sebagainya teman-teman. Oke, next kita masuk ke ciri-ciri kearifan lokal. Nah, ada sih ciri-ciri kearifan lokal itu, dan kita lihat ya. Ada 5 ciri-ciri kearifan lokal ini. Yang pertama, mampu bertahan terhadap budaya luar. Yang kedua, memiliki kemampuan mengakomodasi unsur budaya luar. Yang ketiga, memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli. Yang keempat, memiliki kemampuan mengendalikan. Yang kelima, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Next, kita masuk ke sumber-sumber kearifan lokal. Nah, teman-teman, di sumber-sumber kearifan lokal ini ada 4 sumber. Yang pertama, potensi manusia teman-teman. Potensi manusia itu ada 4 komponen, teman-teman, yaitu ada roh, akal, kalbu, dan nafsu. Ada roh, akal, dan dia mendapatkan ada 8 kecerdasan, yaitu linguistik, logis matematis, spasial, jasmani, musikal, antar pribadi, tingkat pribadi, dan naturalis teman-teman. Lalu ada potensi agama. Agama itu ketika ada pendidikan di berbagai belahan dunia ini yang melepas dari pengaruh agama, baik itu pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Dunia pendidikan adalah terhadap nilai-nilai moral etis serta kehidupan bangsa yang dipenuhi dengan keserakahan dan pengabdian, mengharuskan adanya penguatan nilai-nilai sufisme teman-teman. Dan yang ketiga ada potensi budaya. Potensi budaya adalah nilai proses dan hasil dari cipta, rasa dan kreasi manusia.
Budaya atau kebudayaan nasional memiliki kedudukan sangat penting dalam program pengembangan pendidikan nasional suatu bangsa atau suatu daerah. Bangsa yang berbudaya dan bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai, mengembangkan dan meneruskan budayanya pada generasi muda. Melalui kekayaan budaya yang dimiliki, seharusnya kita bisa menyusun berbagai model dan program pendidikan pembelajaran. Bisa dalam bentuk program studi, intrakurikuler, ekstrakurikuler, maupun dalam bentuk budaya sekolah teman-teman dan terakhir ada organisasi alam. Nah, dalam program pendidikan berbasis potensi lingkungan diharapkan kearifan lokal dan karakter atau diri lingkungan dan sebaliknya dapat mengembangkan potensi lingkungan hidupnya teman. Orang yang arif adalah orang yang hidupnya harmoni dan lingkungan sahaya dapat memanfaatkan lingkungan untuk kepentingan hidupnya, dan orang yang berkarakter atau marah apabila lingkungan ekosistemnya dirusak teman-teman. Next kita akan membahas bentuk-bentuk kearifan lokal. Nah, aja sih dalam bentuk-bentuk kearifan lokal, mari kita simak. Teman-teman, bentuk kearifan lokal itu ada 5. Yang pertama adalah baik, 2 norma, 3 etika, yang keempat kepercayaan, dan terakhir etika teman-teman. Nah, teman-teman ternyata bentuk kearifan lokal itu ada menurut pendapat lagi. Nah, dan berikut bentuk kearifan lokal menurut pendapat lain. Pendapat lain menyatakan bahwa bentuk kearifan lokal yang dikategorikan dalam 2 aspek, yaitu kearifan lokal yang berwujud nyata dan tidak berwujud teman-teman. Apa sih yang meliputi kearifan lokal berwujud nyata? Nah, kita lihat ya teman-teman. Pertama ada tekstual. Apa sih tekstual? Nah, tekstual ini beberapa jenis kearifan lokal, seperti sistem nilai, tata cara, ketentuan khusus yang dikeluarkan dalam bentuk catatan tertulis seperti yang ditemui dalam kitab tradisional Primbon, kalender dan fasih, budaya tulis di atas lembaran berkontak. Saya terbaca bangunan arsitektural, teman-teman. Apa sih itu? Banyak bangunan tradisional yang merupakan cerminan dari bentuk kearifan lokal, seperti bangunan rumah rakyat di Bengkulu. Bangunan rumah rakyat ini merupakan bangunan rumah tinggal yang dibangun dan digunakan oleh sebagian besar masyarakat dengan mengacu pada rumah ketuhanan teman-teman. Lalu yang ketiga ada benda cagar budaya. Banyak benda-benda cagar budaya yang merupakan salah satu bentuk kearifan lokal. Contohnya keris teman-teman. Keris merupakan salah satu bentuk warisan budaya yang sangat penting. Oke, kearifan lokal yang tidak terwujud itu apa sih teman-teman? Nah, bentuk kearifan lokal yang tidak terwujud yaitu seperti terbuat yang disampaikan secara verbal dan berulang-ulang teman-teman, yang dapat berupa nyanyian dan cium mengalami dengan pendekatan tradisional teman-teman. Oke, next kita akan membahas tentang fungsi bertemuan. Ada 4 fungsi teman-teman dari kearifan lokal itu. Yang pertama, berfungsi untuk konservasi dan kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga, berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berfungsi sebagai kepercayaan, sastra, dan pandangan. Next, kita akan membahas tentang manfaat kearifan lokal. Nah, manfaat dari kearifan lokal itu seperti kebaikan, seperti ajaran untuk menambah pengetahuan, dorongan kerja keras, nasihat dalam mengumpulkan kekayaan, unggul berbahasa, cara mengenal orang lain, hingga ajaran menjaga sekitar teman-teman. Biasanya, nah teman-teman, next kita akan membahas contoh-contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia. Apa aja sih contoh-contohnya? Nah, ini kita bisa lihat. Ini hanya beberapa contoh ya teman-teman, dan supaya lagi bisa ini contoh dari kearifan lokal. Nah, yang pertama ini ada kayu padi. Nah, dari Lombok.
Halo teman-teman semua. Sedikit tentang yang namanya kearifan lokal. Sekarang kita bahas sedikit ya. Apa itu definisi dari kearifan lokal? Definisi itu atau pengertian? Pengertian kearifan lokal itu apa? Pandangan hidup masyarakat di wilayah tertentu tentang lingkungan alam, ya, itu adalah kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu pada intinya adalah pengertian masyarakat di wilayah tertentu yang mana di wilayah itu sudah menjadi kepercayaan selama puluhan hingga ratusan tahun ya. Itu adalah pengertian dari kearifan lokal. Kemudian apa tujuan dari kearifan lokal? Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan kedamaian. Kemudian dari produk, ya, dari produk kearifan lokal itu muncul seperti nilai sistem, kepercayaan agama, etos kerja, kesenian dan lain sebagainya. Ya, ya. Nah, kemudian tadi juga disampaikan jenis-jenis kearifan lokal itu ada dua. Yang pertama kearifan berwujud nyata, sama yang tidak berwujud. Kalau berwujud nyata itu seperti tata cara, aturan atau sistem nilai. Contoh misalnya dalam hal aturan, kalau di Bali itu ada orang yang meninggal kemudian dibakar, mayatnya dibakar, itu namanya apa? Ngaben ya. Itu salah satu contohnya. Kemudian kearifan lokal yang tidak berwujud yang mengandung pesan moral, contohnya adalah nasihat, nyanyian, pantun dan cerita. Contohnya apa? Yang tidak berwujud itu contohnya apa? Nah, contohnya bisa jadi contohnya adalah tentang nyanyian milir, bisa jadi ya, dan seterusnya. Kemudian ciri-ciri dari kearifan lokal itu apa? Satu, bertahan dari budaya asing. Ya, kemudian kemampuan mengakomodasi budaya berasal dari luar. Yang ketiga, mengintegrasikan budaya asing dalam budaya asing Indonesia, mampu mengendalikan budaya asing yang masuk dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini nanti di P5 kearifan lokal ini nanti kalian akan praktek dengan menari. Banyak ya tarian di Indonesia itu kan banyak. Ada tari gamblong, ada tari saman, tari apa nih? Ada kicak, ada apa lagi? Nah, jaipong ada dan seterusnya. Nah, nanti silakan nanti kalian buat kelompok. Kemudian kalian nanti latihan tari 4 orang boleh, 5 orang boleh. Nah, itu ya. Nah, nanti kalian nari, besok kita praktekkan. Nah, itu ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ya. Besok. Sampai sini ada pertanyaan? Oke ya. Jadi nanti kalian akan praktek menari. Saya kira itu ya. Thank you.